Allah kasih persis kepada Zakaria, anak kayak Maryam, cuman beda dia laki-laki, yang itu perempuan. Tapi sama, yang satu Azra, yang satu lagi Hasur. Wahasuran itu asal usul dari istilah Hasur, kalau kita baca tafsir. Ini artinya teman-teman apa? Life goals-nya istri Imran Allah wujudkan dengan cara keajaiban, dari Maryam lahirlah Isa. Jadi akhirnya istri Imran bukan cuma punya anak satu, jadi punya dua keturunan yang istimewa. Satu anaknya, kedua cucunya, dan dua-duanya keren banget. Isa. Dan Isa ini satu-satunya nabi yang ketika lahir tidak disentuh oleh, satu-satunya bayi yang ketika lahir tidak disentuh oleh jin. Yang lain disentuh, toel dikit Tapi kalau Isa gak berani toel. Dan satu dari 3 bayi yang bisa ngomong waktu kecil. Dan ngomongnya itu bukan mama, bukan ceramah. Bayi umur masih dalam gendongan ibunya nih, masih berapa bulan gitu. Gak sampai berapa bulan lah, baru lahir banget. Itu bisa ceramah. Qala, berkatalah bayi Isa, Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya. Panjang gitu bayinya bisa ngomong. Masya Allah, luar biasa. Keturunan Imran. Himmah, life goalsnya siapa? Neneknya. Sampai bisa ngomong sepanjang itu, orang-orang Bani Israel pada kaget. Karena waktu itu Bani Israel kan mencegat Maryam di depan gerbang kota, gak boleh masuk karena dianggap aib. Seorang perempuan punya anak tapi gak punya suami dan gak punya pasangan, gak disentuh sama sekali oleh laki-laki, saking terpeliharanya Maryam. Mereka cegat, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Hai Maryam, kamu bawa masalah, kamu bawa aib, kamu bawa kayak kesialan kepada kota kami, gak boleh masuk. Ya ukhta Harun, wahai Maryam, wahai saudara Harun, maka na abuki imra'asau. Kenapa kamu hina sekali sementara ayahmu orang mulia? Wa ma kanat ummuki baghiyah. Kenapa kamu perempuan gak terjaga sementara ibumu sangat terjaga? Dicela Maryam habis-habisan. Kata Allah pada Maryam, kalau kamu dicela, diam aja. Gak usah komen, gak usah balas, gak usah curhat-curhat di medsos. Diam aja. Nih nasihat Allah kepada Maryam nih. Jangan curhat di medsos. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Maryam, nanti kalau kamu di haters, jadi kan banyak haters di Bani Israel kan suka haters orang soleh gitu kan. Mereka nge-follow tuh bukan pengen dapat inspirasi, cuma haters doang. Ngintip dia lagi posting apa, diserang, posting apa diserang gitu. Akhirnya kata Allah, kalau kamu diserang, komennya gak enakan, terus kamu dihaterin sama mereka, udah diem. Gak usah dibalas, gak usah diapa-apain, gak usah di-blok, gak usah dihapus tuh komen. Terus diapain? Diem aja. Terus kalau diam gimana? Tenang, biar aku yang belain kamu. Jadi ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah gak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada 2 orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin, Nabi tadi lagi lewat nih. Gak sengaja ngelihat ada 2 orang bertengkar, yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi gak sabaran, gak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan gak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa Nabi udah berjalan sekarang cemberut? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia. Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi. Maka saya juga gak akan berada di situ, saya ikut pergi. Masya Allah. Jadi kalau kita dikomenin yang gak enakan sama orang di medsos, diamin aja, biar yang nge-follow kita malaikat. Malaikat nge-follow kita banget tuh dan ngedoain kita. Tapi begitu kita kepancing balas komen, yang komennya itu sama-sama tidak baik isinya, keburukan, mencela dan segala macam, maka malaikat unfollow. Makanya Nabi juga pergi.
Maryam disuruh diam. Lan ukallimal yaum insiya. Saya nggak akan ngobrol sehari ini. Diam aja, puasa ngomong. Walaupun itu syariat terdahulu bukan syariat kita. Terus orang-orang menghujat Maryam. Habis semuanya dihabisin ke Maryam. Akhirnya Maryam itu berat banget pundaknya, diam. Maka Allah memberi dia ilham, kasih isyarat ke bayimu. Fa'asyarat ilaih. Maryam diam juga makin menjadi-jadi. Akhirnya Maryam mengisyaratkan kepada bayinya, suruh ngomong dengan bayi saya. Tapi dengan bahasa isyarat. Fa'asyarat ilaih. Mereka malah bertanya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya Maryam, kamu udah gila. Ternyata kamu bukan cuma hina, bukan cuma rendahan, tapi gila juga ya. Kayaknya stres deh kamu. Masa kita disuruh ngobrol sama bayi? Langsung bayinya ngebelain mamahnya. Coba bayangin, bayinya bisa ngomong lancar, bahasanya tuh tinggi lah gitu. Kayak syair. Qala inni abdullah. Saya itu hamba Allah, kata si bayi. Gak tahu nunjuk-nunjuk apa enggak. Pokoknya gitu aja. Inni abdullah atani alkitab. Saya itu dikasih Alkitab loh. Jadi dia akan diberikan nanti Alkitab, Injil. Waj'alani nabiyya. Dan Allah jadiin saya seorang nabi. Waj'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan saya berkah dimanapun saya berada, pasti ada keberkahan. Wa awsani bis shalah. Allah perintahkan saya untuk salat. Waz zakah. Allah suruh saya berzakat. Madumtu hayya, sepanjang hidup saya. Wa barram bi walidati. Allah suruh saya berbakti kepada mama saya. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah enggak menjadikan saya seorang laki-laki yang penentang dan laki-laki yang kasar. Wassalamu alaihi, keselamatan buat saya. Yauma wulidtu, hari ketika saya dulu dilahirkan. Wa yauma amutu, hari ketika saya diwafatkan. Wa yauma ub'atsu hayya, hari ketika nanti saya akan dibangkitkan. Bayangin bayi ngomong kayak gitu. Kita aja yang udah dewasa bingung mau ngomong. Ini bayi coba, kenapa bisa gitu teman-teman? Doa, himmah, life goals dari neneknya.